Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Andriana Yusuf. Saya seorang guru di SDN 2 Tigalega, Kecamatan Munggulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi dalam kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi, dan juga kita akan belajar bersama mengenai tema pada webinar malam hari ini, yaitu membuat aksi nyata dengan Canva. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi Canva, silahkan Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu akun belajar ID-nya, karena kita akan menggunakan akun belajar ID untuk login ke dalam aplikasi Canva. Kenapa harus memakai akun belajar ID? Karena Bapak Ibu, dengan akun belajar ID kita dapat mengakses Canva ini secara keseluruhan. Jadi semua fitur dan template yang ada di Canva akan terbuka dengan akun belajar ID. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu dibuka web pencariannya. Kebetulan saya menggunakan Chrome. Di Google pencarian silahkan Bapak Ibu klik canva.com, kemudian klik enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lihat tampilan pertama sesudah kita masuk di Canva. Setelah itu Bapak Ibu silahkan lihat di pojok kanan atas. Di sini ada tulisan login dan sign up. Kita akan login menggunakan akun belajar ID, maka klik yang login. Nah, sesudah diklik login, tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak pilihan untuk melakukan login. Kita bisa menggunakan akun belajar ID, Gmail, dan juga Facebook. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan masuk menggunakan akun belajar ID. Maka Bapak Ibu silahkan pilih dan klik continue with akun belajar ID. Nah, sekarang Bapak Ibu disuruh memasukkan email akun belajar ID-nya. Silahkan masukkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Sesudah dimasukkan email yang belajar ID, Bapak Ibu klik continue. Kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuruh memasukkan kembali akun belajar ID-nya. Maka silahkan masukkan kembali akun belajar ID-nya. Lalu Bapak Ibu klik next atau lanjutkan. Silahkan masukkan password
akun belajar ID-nya. Lalu kita klik next atau lanjut. Kita tunggu prosesnya sampai masuk dalam halaman muka Canva-nya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di beranda atau halaman awal Canva. Tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri ada beberapa menu, ada project, template, dan sebagainya. Di atas ada desain, bisnis, education, dan sebagainya. Banyak sekali menu-menu atau fitur-fitur yang ada di Canva ini. Karena pada malam hari ini kita akan membuat aksi nyata menggunakan Canva, maka kita tidak usah melihat dulu menu-menu yang ada di sebelah kiri dan atas. Kita fokus aja pada materi pada malam hari ini. Kita akan membuat aksi nyata menggunakan Canva. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, biasanya kalau saya membuat aksi nyata dengan Canva ini, biasanya saya menggunakan presentasi ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, di sini ada kolom pencarian. Kita klik di sini presentasi, atau ditulisnya itu presentation. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka. Di sini banyak sekali template yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan dan juga kreativitas Bapak Ibu semuanya. Jadi banyak sekali template-template untuk kita gunakan dalam membuat aksi nyata. Bapak Ibu silahkan pilih sesuai dengan kemauan dan desain masing-masing. Banyak sekali template yang disediakan dalam Canva ini. Kita juga bisa lebih spesifik mencarinya. Kita tambahkan misalnya contoh di sini presentasi pendidikan. Klik enter. Kita tunggu. Nah, maka di sini banyak template yang berhubungan dengan pendidikan. Bapak Ibu silahkan mau template yang mana saja, bisa digunakan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu atau karakter. Bisa dipilih sesuai dengan karakter dan template yang Bapak Ibu inginkan. Misal saya akan memilih template yang ini. Kita klik template yang mau kita gunakan. Nah, sesudah diklik, maka si templatenya ini kita bisa lihat terlebih dahulu halaman-halamannya, gambar-gambarnya itu seperti apa. Kalau dirasa templatenya sesuai untuk kita gunakan, maka kita bisa langsung menggunakan template ini. Tapi apabila kita ingin mencarinya, kita bisa close atau juga kita bisa scroll ke bawah. Di bawah ini masih banyak template yang bisa kita gunakan untuk membuat aksi nyata. Kita ambil contoh saja, misalnya template yang ini. Pada malam hari ini saya akan mencoba menggunakan template yang ini. Maka Bapak Ibu silahkan diklik customize this template yang sebelah kanan, diklik, kita tunggu, maka si templatenya akan terbuka. Dan selanjutnya di bagian kiri ini ada
apply all 10 page, itu yang artinya template ini jumlahnya 10 halaman, dan kita klik apply all 10 page biar 10 template ini muncul di halaman kerja kita, di lembar kerja kita. Jadi kita dalam membuat aksi nyata itu bisa menggunakan 10 template ini, atau kita juga bisa mengkombinasikan template yang lainnya dalam membuat aksi nyata. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dipilih templatenya, kita bisa langsung membuat aksi nyata sesuai dengan tema atau topik yang Bapak Ibu pelajari di PMM. Dalam membuat aksi nyata, secara garis besar saya gambarkan, yaitu untuk template pertama berisi judul aksi nyata, template kedua berisi materi dalam aksi nyata, template ketiga berisi dokumentasi kegiatan, template keempat berisi refleksi dan umpan balik, serta template terakhir berisi ucapan terima kasih. Mungkin secara garis besar itu dalam pembuatan aksi nyata. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk template halaman judul kita akan mulai membuatnya. Silahkan Bapak Ibu klik di page yang pertama. Nah, di page yang pertama ini kita bisa membuat tampilan judul untuk aksi nyata yang akan kita buat. Contohnya, misalnya kita akan membuat aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka. Nah, maka Bapak Ibu silahkan membuat judul atau halaman muka template aksi nyata ini supaya lebih menarik. Kita bisa edit yang ada grup project yang tulisan besar ini dengan mengklik dan mengganti tulisannya dengan tulisan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu juga bisa memperbesar dan memperkecil ukuran huruf ini dengan cara menarik pojok dan juga memperkecilnya. Jadi untuk memperbesar kita tarik dan untuk memperkecilnya kita dorong. Selanjutnya ada juga cara yang lain untuk memperkecil hurufnya. Kita klik di hurufnya, di bagian atas ini ada font size. Kita bisa klik yang tanda kurang ini untuk mengurangi ukuran, untuk memperkecil huruf, dan tanda plus ini untuk memperbesar hurufnya. Bapak Ibu sesuaikan saja besar kecilnya sesuai keinginan Bapak Ibu. Dan kita juga bisa mengganti warna huruf dan huruf yang ada di halaman judul ini. Misal untuk tulisan aksi nyata ini kita akan rubah hurufnya, maka Bapak Ibu tinggal klik di bagian kiri atas ini, maka tersedia berbagai jenis huruf yang bisa kita pilih. Untuk merubah warna huruf juga ada, kita klik yang text color yang di sebelah atas ini, maka Bapak Ibu bisa merubah warna huruf ini sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk topik dalam pembuatan aksi nyata ini saya contohkan yang kurikulum merdeka dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Silahkan Bapak Ibu membuat judulnya semenarik mungkin. Kita rubah tulisan yang ini dengan
topik kurikulum merdeka. Nah, kita bisa tarik untuk memanjangkan, dan kita juga bisa geserkan ke tengah atau ke pinggir, sesuaikan saja dengan desain Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, untuk topik kurikulum merdeka, kita akan membuat aksi nyatanya itu dengan cara menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, untuk tulisan itu kita bisa mengcopy dari tulisan kurikulum merdeka ataupun menambahkan tulisan baru dengan mengklik yang ada di kiri menu teks. Tapi kita contohkan yang ini saja, kita copy dari kurikulum merdeka, klik di hurufnya, di atas ada tombol duplikat plus, kita klik. Nah, kita tarik ke bawah, maka tulisannya itu diduplikat jadi 2. Selanjutnya kita rubah tulisan topik kurikulum merdeka yang kedua ini dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah. Kita bisa panjangkan, sesuaikan dengan biar presisi di tengah. Nah, selanjutnya logo star atau gambar star ini kita bisa buang kalau misalnya tidak terlalu penting dengan mengklik delete yang simbol tong sampah seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk lebih menarik lagi judul yang kita buat ini, Bapak Ibu bisa menambahkan foto kita dalam judul aksi nyata ini. Caranya, Bapak Ibu silahkan klik di menu sebelah kiri ini, ada menu elemen, kita klik elemen, lalu kita di pencarian ini kita ketik frame lalu enter. Nah, ini ada frame, beberapa frame, kita klik see all untuk melihat ada frame apa saja yang bisa kita gunakan untuk menambahkan foto. Ada banyak sekali frame yang bisa kita gunakan untuk menambahkan foto kita. Sebagai contoh, kita akan menggunakan frame yang ini saja. Nah, sudah diklik, kita sesuaikan, kita geserkan mau di mana penempatan fotonya sesuai selera Bapak Ibu saja, tidak usah menyesuaikan dengan yang video ini. Saya contohkan di pojok kiri bawah aja seperti ini. Nah, sesudah frame seperti ini, lalu bagaimana cara memasukkan fotonya? Bapak Ibu pergi lagi ke menu sebelah kiri, ada menu upload. Di sini kita klik. Nah, Bapak Ibu silahkan upload foto yang mau Bapak Ibu masukkan dalam aksi nyata ini. Misal kita akan memasukkan foto, klik upload. Nah, kita cari fotonya, misalnya sudah ketemu ini fotonya, kita klik, kita open, maka fotonya akan masuk ke sini. Nah, sesudah masuk fotonya, silakan Bapak Ibu klik foto yang akan dimasukkan. Nah, sesudah fotonya ada di dalam template aksi nyata, kita geser atau tarik fotonya, masukkan ke dalam frame. Caranya klik di foto satu kali, kita geser sampai masuk ke frame. Nah, sudah masuk di frame, lepaskan. Nah, ini fotonya sudah masuk. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan nama kita. Caranya bisa kita copy dari tulisan
yang sudah ada atau kita tambah tulisan. Saya contohkan tambah tulisan. Kita pergi ke menu teks di pinggir, kita klik yang menu teks ini, lalu di sini kita klik yang huruf yang paling kecil aja, yang ini kita klik. Nah, tulisannya sudah ada di sini, kita geserkan ke bawah. Nah, kita ganti tulisannya menjadi nama kita, misalnya nama saya aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita sudah berhasil membuat halaman judul untuk pembuatan aksi nyata kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai membuat halaman judul, kita akan membuat page berikutnya, yaitu isi dari aksi nyata. Bapak Ibu silahkan klik di page 2 yang bawah ini. Nah, di sini kita akan membuat isi dari aksi nyata sesuai dengan topik yang dipelajari ibu-ibu masing-masing dalam PMM. Contohnya, saya kan tadi mencontohkan aksi nyata itu yang topik kurikulum merdeka, yang menyebarkan mengapa kurikulum perlu berubah itu. Maka sebagai contoh saja ini kita akan menggunakan pertanyaan apa itu kurikulum. Maka di sini di halaman di tulisan yang atas itu kita ganti menjadi pertanyaan apa itu kurikulum. Nah, kita sesuaikan saja hurufnya. Kalau terlalu besar bisa diperkecil sesuai dengan proporsional template-nya, supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk materinya ini kan ada gambar-gambar seperti ini, kita hapus saja. Kita hapus saja materi gambarnya, kita hapus saja. Nah, untuk materinya apa itu kurikulum ya, yang tulisan ini kita ke ataskan, kita tarik, perpanjang. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi apa itu kurikulum sesuai dengan materi yang sudah dipelajari di PMM. Sebagai contoh, saya tuliskan saja sedikit, kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah, dan seterusnya. Misal kita sudah mengisi apa itu kurikulum, materi selanjutnya terkait dengan kurikulum merdeka itu apa, sudah kita isi. Misalnya kita hanya bisa membuat sampai 5 page misalnya, maka page ke-6 dan seterusnya bisa kita hapus, bisa kita delete. Caranya, Bapak Ibu klik yang tanda 3 ini, lalu kita klik yang delete page. Maka page 6 yang sebelumnya itu bisa terhapus. Nah, selanjutnya untuk page berikutnya sesuaikan saja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dan terakhir, untuk dokumentasi, caranya sama seperti tadi, memasukkan foto. Kita ganti tulisannya menjadi dokumentasi. Nah,
silahkan Bapak Ibu pergi ke menu upload, terus kita upload foto kegiatannya. Misalnya ini bisa diperkecil. Nah, ada berapa dokumentasi, misalnya 2 dokumentasi, kita upload. Nah, sesuaikan saja. Dan yang terakhir setelah dokumentasi, refleksi dan umpan balik berupa umpan balik dan refleksi dari siswa atau teman sejawat. Caranya seperti ini, kita upload di sini, file fotonya nanti dimasukkan dalam template ini. Nah, sesudah pembuatan aksi nyatanya selesai semua, dari pembuatan judul, materi, dan dokumentasi serta refleksi dan umpan balik, maka Bapak Ibu sudah selesai membuat aksi nyata di Canva. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi nyata ini ke dalam file PDF, karena untuk diupload di PMM itu kalau tidak salah hanya file PDF saja yang bisa diupload di PMM ini. Maka Bapak Ibu silahkan klik yang share, yang ini di kanan atas, klik share. Selanjutnya Bapak Ibu klik download, menu di bawah ini download. Nah, file tipenya jangan lupa Bapak Ibu pilih ke PDF, klik ke PDF yang ini, PDF standar aja, klik PDF standar. Nah, sesudah itu Bapak Ibu silahkan klik download. Nah, kita tunggu hasil downloadan file aksi nyata ini. Nah, sudah selesai, filenya itu bisa kita lihat, kita buka di file atau di folder downloadan. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk kesempatan pada malam hari ini kaitan dengan materi pembuatan aksi nyata dengan Canva, sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan, ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, tapi dalam kesempatan kali ini kita sharing saja, kita berbagi dalam pembuatan aksi nyata dengan menggunakan Canva ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua sehat selalu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar selanjutnya. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya mohon sekiranya Bapak Ibu bisa mengklik tombol subscribe channel YouTube saya, agar kita bisa belajar bersama dalam materi-materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di seri webinar selanjutnya. Assalamualaikum.